never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Kabid Binpres PBSI, Rioni Mainaki, semprot tim bulu tangkis Indonesia usai gagal menyumbangkan gelar juara di Malaysia Masters 2023. Seperti diketahui, tim bulu tangkis Indonesia hanya mengirimkan satu wakil ke final Malaysia Masters 2023 yakni di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska. Sayangnya, Gregoria Mariska gagal menyabet gelar juara usai dikalahkan Akane Yamaguchi pada partai final 2 game langsung dengan skor 17-21, 7-21. Dengan hasil ini, tim bulu tangkis Indonesia harus pulang dengan tangan kosong alias tanpa gelar juara di turnamen level Super 500 ini. Hasil yang cukup buruk mengingat Indonesia menjadi juara umum di Malaysia Masters edisi 2022 melalui Fajar, Rian dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Oleh sebab itu, Kabid Binpres PBSI yakni Rioni Mainaki memberi peringatan keras kepada Gregoria Mariska dan kawan-kawan dengan hasil yang kurang maksimal ini. Dari hasil dan permainan anak-anak memang belum baik tapi cukup, kata Rioni dalam rilis PBSI. Sementara itu, Rioni Mainaki juga memberikan catatan penting kepada beberapa pemain unggulan yang terhenti di babak-babak awal Malaysia Masters 2023. Untuk para pemain andalan banyak yang terhenti lebih awal. Saya melihat mereka tekanan terlalu besar jadi harus lebih siap lagi, lebih fokus lagi, kata Rioni. Kalau bisa tambah latihannya, ekstra begitu, untuk turnamen kualifikasi Olimpiade Paris 2024, pungkas mantan pelatih ganda putra Jepang itu. Seperti diketahui, Gregoria Mariska dan Christian Adinata menjadi pemain yang paling banyak mendapat sorotan di Malaysia Masters 2023. Gregoria sendiri berhasil mencetak sejarah dengan melaju ke final turnamen bulu tangkis level 500 untuk pertama kalinya di sepanjang karirnya. Tak hanya itu, penampilan Gregoria juga menuai pujian usai menaklukkan unggulan kedua, Wang Xi di perempat final dan PV Sindhu di semifinal. Dengan hasil ini, pebulu tangkis peringkat 9 di ranking BWF itu menuai pujian dari Rioni Mainaki usai tampil mengagumkan melaju hingga final. Tak hanya Gregoria, Christian Adinata juga menuai sorotan usai melaju ke semifinal Malaysia Masters meski akhirnya harus retiret karena cedera. Christian Adinata sendiri tampil mengejutkan di babak perempat final yakni berhasil mengalahkan mantan putra tunggal putra peringkat 1 BWF, Srikant Kidambi. Yang pertama tentu saja keberhasilan Gregoria, Mariska Tunjung, dan Christian Adinata menembus babak-babak akhir, kata Rioni Mainaki. Christian yang utama dari kualifikasi menunjukkan performa yang sangat bagus tapi sayang memang, kita tidak pernah tahu kapan musibah cedera datang, sambungnya. Gregoria juga tampil luar biasa sampai semifinal. Di final memang ada faktor-faktor non-teknik, itu yang harus lebih diperhatikan lagi. Menjadi catatan saya ke depan, kata Rioni. Sementara itu usai mengikuti Malaysia Masters, beberapa penggawa tim bulu tangkis Indonesia akan mengikuti Thailand Open 2023 pada 6 hingga 11 Juni mendatang. Melejit di turnamen Malaysia Masters 2023, para pemenang Auto Sultan setelah mendapatkan hadiah dengan nominal fantastis. Berikut total hadiah yang didapat oleh wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dan Christian Adinata. Diketahui, Indonesia berhasil mengirimkan 3 wakil terbaiknya di babak semifinal Malaysia Masters 2023, Sabtu, 27 Mei 2023, kemarin. Sayangnya, Christian Adinata mengalami cedera serius di game pertama semifinal Malaysia Masters melawan Pranoy Hayes, hingga memaksa Christian untuk pensiun. Sementara pasangan Leo Roli Carnando Daniel Martin kandas di tangan pasangan tuan rumah, Men Wei Chong Kai Wunte. Secara mengejutkan, Leo Daniel yang ada di peringkat 9 BWF harus kandas dalam 2 set melawan Men Wei Chong Kai Wunte. Mereka tumbang di angka 17-21, 20-22. Beruntung, Gregoria Mariska Tunjung bisa menyelamatkan wajah Indonesia. Tunggal putri peringkat 9 di ranking BWF itu berhasil menjegal Pusarlave Sindhu di babak semifinal. Gregoria Mariska meladeni sang pemilik peringkat 1 putri tunggal dunia, yakni Akane Yamaguchi di final. Namun, Akane menggila dan Gregoria takluk dengan skor 17-21, 7-21.
Gregoria Mariska gagal menjuarai turnamen Super 500 pertamanya itu. Namun, sebagai runner-up Malaysia Masters, Gregoria tetap berhak membawa pulang hadiah fantastis. Gregoria Mariska membawa pulang uang sebesar $15.690 Amerika, atau jika pelunasan jadi rupiah, mencapai angka 249 juta rupiah. Lebih dari itu, Gregoria juga tertantang untuk melesat ke posisi yang lebih tinggi. Tunggal putri terbaik Indonesia diprediksi akan kudeta nomor 6 ranking BWF pekan depan. Tak hanya Gregoria Mariska yang melejit di ranking BWF selepas Malaysia Masters 2023. Christian Adinata juga diprediksi akan naik 20 tingkatan, sekitar ranking 35-37 BWF. Hal ini tak lepas dari prestasinya sebagai pemain muda yang berjuang dari babak kualifikasi, dan tembus babak semifinal Malaysia Masters 2023. Sebagai semifinalis ajang Super 500 ini, Christian Adinata juga berhak membawa pulang hadiah berupa uang sebesar $6.090 Amerika. Atau dikonversi jadi sekitar 91 juta rupiah. Sedangkan semifinalis lainnya, Leo Rolicharnando dan Daniel Martin harus membagi dua hadiah mereka di Malaysia Masters, masing-masing sekitar 44 juta rupiah. Setelah ini, Leo Rolicharnando dan Daniel Martin akan melanjutkan perjuangan ke Thailand Open 2023, pada 30 Mei hingga 4 Juni mendatang. Sementara Gregoria Mariska memilih untuk beristirahat dulu, sambil mempersiapkan diri jelang perhelatan Singapore Open 2023 pekan depan, pada tanggal 6 hingga 11 Juni 2023. Demikian pula Christian Adinata yang harus mengalami cedera lutut di babak semifinal Malaysia Masters 2023. Petenis 21 tahun itu dipastikan absen dari Thailand Open 2023. Indonesia hanya mengirimkan dua wakil tunggal putra ke Thailand Open 2023, yakni Chico Aura Dwi Wardoyo dan Cesar Hiren Rustavito. Final Malaysia Masters 2023 telah usai pada Minggu, 28 Mei 2023. Indonesia gagal juara usai Gregoria Mariska finish sebagai runner-up, dan Korea Selatan juara umum. Final turnamen bulu tangkis Malaysia Masters 2023 telah selesai digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Sebagai BWF World Tour Super 500, banyak kejutan mewarnai penentuan juara di 5 sektor. Dimulai dari sektor ganda campuran, di mana Decapol Puavaranukroh, Sapsiree Thairattanachai yang pernah menempati puncak ranking BWF, akhirnya bisa menyabet gelar juara perdana di musim 2023. Decapol Puavaranukroh Sapsiree Thairattanachai menjuarai Malaysia Masters 2023 usai menekuk Feng Yanze, Huang Dongping dengan skor 16-21, 21-13, 21-18. Beralih ke sektor tunggal putri, di mana tulang punggung Indonesia di final. Gregoria Mariska sayangnya harus puas sebagai runner-up usai ditekuk Akane Yamaguchi dengan skor 17-21, 7-21. Meski gagal menjadi juara Malaysia Masters 2023, namun pencapaian Gregoria Mariska ini sudah mencatatkan sejarah apik dengan menapaki final pertama sepanjang karir di Super 500. Tak hanya itu, Gregoria Mariska diprediksi akan melesat ke posisi 8 ranking BWF pekan depan usai finish sebagai runner-up Malaysia Masters 2023. Meski Indonesia harus nirgelar dari Malaysia Masters 2023, negara kuat lainnya yakni China dan Malaysia juga harus puas sebagai runner-up. Dua wakil tuan rumah, Men Wei Chong, Kai Wun Tae dan Pearly Tan, Tina Ahmuralitaran harus puas sebagai runner-up usai dikalahkan lawan masing-masing. China juga harus puas dengan dua raihan runner-up dari Wang Hongyang dan Feng Yanze, Huang Dongping. Sementara Korea Selatan finish sebagai juara umum dengan gelar dari ganda putri dan ganda putri. Gelar juara Korea Selatan disumbang oleh Seo Sung-jae, Kang Min Hyuk, ganda putra, dan Baek Hana Lee So-hee, ganda putri. Perjalanan Gregoria Mariska Tunjung pada Malaysia Masters 2023 nyaris sempurna, dia melenggang ke final meski berujung mengecewakan. Sebagai satu-satunya tumpuan Indonesia di final Malaysia Masters 2023, perjuangan Gregoria di nomor tunggal putri berakhir anti-klimaks. Pemain berusia 23 tahun tersebut seolah kehilangan sentuhannya ketika berjumpa Akane Yamaguchi dari Jepang, Minggu, 28 Mei 2023.
Pada final yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur tersebut, Gregoria takluk di tangan sang ratu bulu tangkis dunia 2 game langsung 17-21, 7-21. Ya, kekalahan yang terjadi dalam waktu 34 menit itu memupuskan harapan Gregoria meraih gelar pertamanya di turnamen level Super 500. Terlepas dari hasil mengecewakan yang diraih pada fase final ini, pemain asal Wonogiri, Jawa Tengah itu menunjukkan performa apik.